Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kedua gambar yang ada di depan layar Anda, yaitu gambar satu ini dan gambar kedua yang ini. Jadi apa arti dan maksud dari kedua gambar tersebut akan saya jelaskan pada video berikut. Jadi kedua gambar ini berada pada bab yang berjudul analisis energi dari sistem tertutup. Jadi apa itu sistem tertutup? Maka kita akan bahas. Nah, oke. Ini adalah suatu ilustrasi dari closed system atau sistem tertutup. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem tertutup adalah berikut. No transfer of mass across the system boundary can occur. Sehingga maksudnya adalah tidak ada massa yang melewati batas-batas dari suatu sistem. But energy transfer across the system boundary may occur by work and heat transfer. Tetapi energi dapat melewati batas-batas sistem dengan cara heat transfer atau transfer panas dan juga suatu kerja. Contohnya di sini adalah servo atau suatu kerja oleh baling-baling dan juga batang. Jadi kesimpulan dari closed system adalah definisinya massa tidak akan pernah berubah, sehingga closed system memiliki massa yang konstan. Tetapi energi dapat melewati batas-batas sistem melalui heat transfer atau transfer panas dan juga kerja. Oke teman-teman, langsung kita bahas saja gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini disebut dengan grafik dari quasi equilibrium process. Jadi gambar ini adalah quasi equilibrium process. Apa itu quasi equilibrium process? Proses di mana sistem tetap hampir masuk ke kesetimbangan setiap saat. Jadi akan saya jelaskan gambarnya. Di sini ada sebuah grafik P dan V yang horizontal dan P yang vertikal. P menunjukkan pressure. Pressure adalah tekanan. Dan V menunjukkan volume. Sementara di bawahnya jajar dengan sumbu V terdapat gambar suatu silinder yang di sini terdapat piston yang dapat bergerak sehingga dapat mempengaruhi volume dan juga pressure atau tekanan ini. Jadi proses quasi equilibrium digambarkan seperti ini, dan dari titik 1 ke titik 2 ini memiliki proses path atau jalur proses yang melengkung seperti ini. Yang dimaksud adalah saat piston berada pada garis nomor 1 ini, maka dia memiliki pressure yang tinggi tapi dengan volume yang rendah. Tekanannya tinggi namun volumenya rendah. Volume adalah bangun ruangnya, ukuran bangun ruang. Otomatis jika sempit, volumenya kecil dan memiliki pressure atau tekanan yang besar. Kemudian saat piston bergerak menuju ke titik nomor 2 segaris ini, maka volume akan membesar tapi tidak ada tekanan atau pressure semakin kecil karena ruang yang ada di dalam ini semakin besar. Tetapi dari quasi equilibrium proses ini kita mendapatkan sebuah rumus, yaitu area, di mana area ini adalah di bawah kurva dari proses path atau jalur proses ini, itu yang kita hitung sebagai area, yaitu V1, V2 dengan 1 dan 2. Nah, ini dengan batas-batas garis putus-putus. Ini yang disebut area. Dengan rumus integral batas-batas 1, 2, dan dA sama dengan integral batas-batas 1 dan 2 P kali dV. Jadi di sini maksudnya adalah P adalah pressure, dV adalah difference dari volume, dA adalah bagian kecil merah ini, dan itu
adalah sama dengan P atau pressure, tekanan, dikali dengan perbedaan volume, difference volume. Dari mana difference volume? Difference volume kita dapat di sini, garis ini. Difference volume yaitu perbedaan volume antara garis ini dan garis ini. Kita dapatkan itu. Kemudian integral ini dapat dievaluasi hanya jika kita mengetahui hubungan fungsional antara P dan V selama proses, di mana P adalah fungsi dari V, harus ada. Jadi P atau pressure atau tekanan sama dengan fungsi dari V, fungsi dari volume, dapat diartikan sebagai jalur proses atau proses path. Jadi kurva hijau yang melengkung seperti ini adalah proses path yang dapat diartikan atau sama atau ekivalen dengan rumus ini. Tekanan sama dengan fungsi dari V. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar nomor 1. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke gambar kedua. Gambar kedua ini menunjukkan ada dua buah silinder. Yang pertama silinder yang fix atau tertutup. Yang kedua ada silinder yang memiliki piston yang dapat bergerak dari titik 1 menuju titik 2. Nah, apa yang kita pelajari dari kedua silinder ini adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satuan massa suatu zat sebesar 1 derajat. Jadi seberapa besar energi yang kita butuhkan untuk menaikkan suatu zat lebih tinggi temperaturnya sebesar 1 derajat dapat dirumuskan dengan berikut. Kalor jenis adalah sama dengan kalor per massa dikali dengan beda temperatur. Nah, kemudian apa perbedaan dari kedua tabung ini? Dari tabung yang pertama ini menunjukkan kalor jenis pada volume konstan atau disimbolkan CV. Kalor jenis pada volume konstan ini artinya volumenya tetap. Kemudian gambar kedua, CP atau kalor jenis dengan tekanan konstan. Kalor jenis dengan tekanan konstan, dia memiliki piston yang dapat bergerak sehingga dia dapat mengekspan volume, sehingga volumenya dapat berubah namun dengan tekanan yang konstan. Sebaliknya bila kalor jenis pada volume konstan, volumenya yang konstan. Oke, kemudian akan saya jelaskan lagi kalor jenis pada tekanan konstan atau tekanan konstan dari gambar yang sebelah kanan selalu lebih besar daripada volume kalor jenis dari volume konstan atau gambar seperti ini. Karena pada tekanan konstan sistem diizinkan untuk berkembang atau expand, dan energi untuk pekerjaan ekspansi ini juga dipasok ke dalam sistem. Jadi saat mengembang atau expand, energi untuk kerja ini juga dipasok ke dalam sistem. Jadi dia memiliki kalor jenis yang lebih besar daripada kalor jenis dengan volume konstan. Oke, itu adalah penjelasan dari gambar. Oke teman-teman, itulah tadi dua gambar yang sudah saya jelaskan dan dapat kita pelajari. Dari yang pertama adalah suatu kerja batas oleh quasi equilibrium proses. Kemudian gambar kedua adalah kalor jenis dari volume konstan dan juga kalor jenis pada tekanan konstan. Demikian video yang sudah saya buat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.